Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk topik kali ini masih menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah saya tanggapi dan ada beberapa yang saya simpan untuk bikin video seperti ini ya. Dan langsung saja untuk menyingkat durasinya. Dari akunnya Tri Santriani, Makassar hadir. Saya awalnya setahun lalu didiagnosa tipes, terus sembuh 3 bulan, tapi mulai muncul awal-awal sakit kepala, lemes, suka keringat dingin, apalagi kalau menjelang sore. Semua sensasi muncul, nggak nyaman banget. Tiba-tiba ulu hati nyeri, sudah ke beberapa dokter. Ada yang bilang mah, GERD, aslam, tapi karena 4 bulan nggak sembuh, saya ke dokter penyakit dalam gastro. Dokternya bilang nggak apa-apa, cuma psikis aja yang terganggu. Tapi saya selalu kepikiran, masa sih cuma psikis tapi sensasinya banyak banget. Sekarang sudah 10 bulan, sensasinya yang awet, perut kembung, begah, dan terasa hangat. Solusinya apa ya mas? Oke ya, untuk teman-teman yang mungkin teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter ya, dokter A, dokter B, dokter C, sampai ke spesialis khusus lambung ya, gastro ya teman-teman. Dan teman-teman itu dinyatakan tidak ada masalah ya, atau tidak apa-apa gitu ya. Cuma teman-teman itu terganggu psikisnya. Tapi teman-teman itu masih belum yakin, apakah ini karena gangguan psikis? Kenapa sensasinya banyak sekali? Kenapa apa namanya masih merasakan sensasi fisik juga? Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau kita mengalami gangguan asam lambung, terus kita juga disertai dengan gangguan psikis, kita itu apa tidak mudah percaya ya. Bahkan dokter sekalipun ya sudah menjelaskan ke kita bahwa kita itu nggak apa-apa, tapi kita itu serasa tidak yakin. Kita selalu berpikiran bahwa jangan-jangan salah mendiagnosa, jangan-jangan saya bukan sakit itu, jangan-jangan saya bukan apa yang dikatakan oleh dokter, sehingga pindah lagi dokter, pindah lagi dokter. Itu pun saya dulu alami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memeriksakan diri ke dokter ya, terus teman-teman itu merasa nggak yakin ya, mulai sekarang teman-teman itu yakinkan. Kalau dokter sudah memeriksa dengan sedemikian rupa ya, sudah dengan keahliannya ya, itu teman-teman dinyatakan tidak ada apa-apa, tidak masalah ya. Mungkin hanya gangguan asam lambung biasa yang disebabkan oleh karena faktor psikis kita, banyak pikiran ya, banyak beban pikiran. Itu juga bisa memicu munculnya sensasi fisik ya. Nah, untuk teman-teman ya, nggak usah apa namanya takut ya teman-teman ya. Untuk gangguan psikis ini pun bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi ketika apa namanya dokter atau mungkin orang lain menyampaikan bahwa kita itu pikirannya terganggu, bukan berarti itu kita itu sedang gila atau apa gitu ya teman-teman, bukan. Karena untuk gangguan asam lambung ini ya itu dari beberapa faktor pemicunya ya. Bisa dari memang karena dari pola hidupnya kita ya, terus bisa juga dari apa namanya pola pikir kita, atau karena kita itu stres, banyak pikiran, banyak beban, banyak masalah, banyak unek-unek ya, itu yang tidak tersampaikan, banyak memendam atau banyak apa namanya menahan ya, menahan emosi, menahan menahan masalah dan lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan pikiran kita itu terganggu dan berefek ke tubuh kita atau fisik kita. Jadi solusinya ya teman-teman, ketika teman-teman itu masih merasakan banyak sensasi, tapi teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter A, B, C, sampai ke spesialis ya, sampai ke spesialisnya lambung ya, tidak ditemukan sesuatu yang berbahaya di area lambung, tapi teman-teman masih merasakan sensasi ya, teman-teman yakin nih bahwa ini psikis atau mental kita itu yang sedang terganggu ya. Jadi ini bukan berarti gila gitu ya, bukan ya teman-teman. Mental artinya biasanya mental kita terganggu atau psikis kita terganggu, termasuk saya pun dulu merasakan seperti itu. Biasanya dari faktor-faktor banyak ya teman-teman ya, bisa jadi dari masalah pribadi ya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau mungkin sesuatu hal yang kita inginkan tapi belum tercapai, itu juga bisa memicu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang nih ya, teman-teman ya, nggak usah bingung cari-cari solusinya ya teman-teman. Teman-teman lakukan aktivitas rutin saja ya, aktivitas rutin, kembangkan hobinya lagi ya. Walaupun teman-teman itu merasakannya awalnya itu susah untuk mengembangkan hobi lagi. Karena apa? Karena kita tidak ada mood, karena kita tidak ada semangat, karena kita sudah tidak ada gairah lagi. Tapi itu harus dilatih teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun dulu sama ya teman-teman, untuk memulai katanya saya suruh aktivitas, suruh sosialisasi, olahraga,
sering-sering keluar rumah, kembangkan hobi. Saya itu bagaimana saya mau melakukan ini, sedangkan saya itu masih merasakan sensasi fisik gitu ya teman-teman. Tapi itu benar ya, ketika saya sudah mulai belajar, ketika saya sudah mulai mencoba sedikit demi sedikit, keberhasilan walaupun belum maksimal ya, itu sudah bikin kita senang. Nah, dari situlah ya teman-teman, kita itu bisa muncul perasaan senang, muncul perasaan bahagia, walaupun hasilnya belum sesuai yang kita inginkan. Contoh, misalkan teman-teman ya, ketika kita mengalami sensasi kembung, begah, nyeri ulu hati, terus pokoknya ya di area seputar perut dan dada ya. Tapi kita itu coba, oh ya saya harus disiplin makannya gitu ya, jangan telat ya. Pokoknya diatur pola makannya ya. Kok besoknya oh saya tidak merasakan, oh iya ini agak enakan. Tapi bukan sehari menjalankan itu langsung merasakan perubahan yang drastis. Tidak ya teman-teman, yang saya jalani dulu ya, yang saya rasakan dulu tidak seperti itu. Ini harus bertahap, ini harus konsisten ya teman-teman. Kita sudah merasakan enak, kita punya semangat lagi. Oh, saya bisa keluar rumah, saya semangat lagi. Oh, saya sudah mulai bisa tersenyum. Smile ya teman-teman ya, coba teman-teman smile ya. Smile, coba sehari sekali yang teman-teman itu masih susah untuk tersenyum, masih susah untuk bahagia, coba teman-teman itu rutinkan setiap pagi, coba senyum aja di depan kaca gitu ya. Berlatih kita itu senyum, walaupun dari dalam diri kita itu masih merasakan unek-unek, masih punya perasaan yang nggak bahagia. Nggak apa-apa, berlatih ya teman-teman ya. Waduh kok susah senyum saya. Harus dilatih ya teman-teman. Ketika kita itu nanti merasakan sesuatu yang mungkin kita senangi ya. Oh iya saya bisa jalan-jalan, ternyata saya tidak muncul sensasi. Kan ada timbul rasa bahagia ya teman-teman. Kita itu bisa senyum. Dan kalau kita itu bisa senyum ya teman-teman ya, berikutnya lagi kita itu bisa muncul rasa bahagianya, mood bahagianya, kita bisa semangat lagi. Insya Allah nanti gangguan psikisnya itu sedikit demi sedikit itu akan berkurang dan teman-teman itu akan normal kembali. Ini perlu dilatih, ini perlu dipelajari ya teman-teman, ini perlu dipahami. Jadi kalau untuk gangguan psikis ya, kita harus bisa melawannya ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti, wah saya pokoknya ini, pokoknya nggak takut apa-apa, saya nggak cemas apa-apa, bukan seperti itu ya teman-teman. Karena perasaan takut atau perasaan cemas pada manusia itu juga dibutuhkan. Cuma yang berlebih ini ya teman-teman ya, pikiran negatif dan lain-lain sebagainya gitu ya. Yang berlebihan ini kita kurangi dan kita kendalikan ya teman-teman ya. Jadi solusinya untuk yang masih merasakan kondisi seperti ini dan sensasi fisik masih muncul, perut kembung, begah, dan lain-lain, teman-teman tinggal terapkan 3P-nya secara konsisten ya. Ya terutama di pola makan, karena biasanya kalau kita makan makanan yang belum cocok, itu akan timbul asam lambung yang tinggi ya. Makanan-makanan pemicu asam dan gas lambung yang tinggi kita hindari dulu atau kita kurangin dulu ya teman-teman. Bukan berarti kita harus pantang semua, itu bukan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah bisa mengatur pola makannya, insya Allah nanti teman-teman juga akan merasakan kondisi perut ya, di area perut itu mulai enakan ya. Tapi ini juga perlu ada tahapan ya teman-teman ya, bukan berarti sehari menjalankan ini langsung terasa enak. Mas saya sudah menjalani ini kok masih terasa, tidak ya teman-teman ya. Ini bertahap, perlu konsisten. Jangan telat makan, makanannya diatur ya. Ini makanan-makanan mana nih yang ramah buat lambung saya dalam kondisi sekarang seperti ini. Intinya yang tidak memicu asam lambung tinggi ya teman-teman ya. Terus kita kurangi beban pikiran, kita sering-sering relaksasi, kita sering-sering keluar rumah, sosialisasi, kita jalan-jalan. Kalau masih takut kita boleh minta ditemenin dulu, nanti akan menjadi kebiasaan. Oke teman-teman, ingat apa yang sekarang teman-teman pikirkan mungkin hanya sensasi, hingga semangatnya itu mulai menurun ya, mentalnya mulai down, gangguan psikisnya itu malah akan bertambah. Jadi mulai sekarang teman-teman ya, usahakan ya teman-teman itu aktivitas ya. Pokoknya aktivitas. Kembangkan hobi. Lakukan hal sesuatu yang menyenangkan tapi bukan yang merugikan orang lain ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman itu moodnya lagi agak susah ya pokoknya untuk melakukan ini itu dan sebagainya, latih teman-teman ya. Saya dulu merasakan ini ya teman-teman. Saya berbicara dan saya berbagi di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi,
bukan ahli obat-obatan maupun obat-obatan herbal lainnya gitu ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman insya Allah juga bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat. Nanti dilanjut lagi di pertanyaan berikutnya ya.